Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Tapi aku juga telah menerima instruksi dari tuanku untuk mengamankan pil Spirit Void tidak peduli apa. Bagaimana dengan ini? Aku bisa menawarkan segalanya untukmu selain dari pil Spirit Void. Tentu saja, tuanku akan menawarkan balasan alternatif kepada senior Kai, si Kun terkekeh. Apa yang kamu maksud dengan itu, rekan Taois Si? Apakah kamu tidak mengulangi apa yang baru saja aku katakan? Tuanku menjelaskan kepadaku bahwa aku harus mengamankan pil Spirit Void, dan bahwa dia tidak akan menerima alternatif. Jika kamu bersedia untuk mundur, maka saya bisa menjanjikan Anda sebotol Crystal Moon Liquid yang dihormati dari ras kristal kami sebagai pengganti tuan saya. Saya yakin Anda tahu apa yang diperlukan cairan roh ini agar kepompong batu menjadi seperti Anda, saudara Si. Ini sangat item yang dicari bahkan untuk makhluk tingkat suci dari ras kepompong batumu. Tatapan dingin muncul di mata Liu Suier, tetapi nadanya menjadi lebih lembut dan baik hati. Cairan bulan kristal, ekspresi Si Kun sedikit berubah setelah mendengar ini, dan cukup jelas bahwa ini adalah tawaran yang sama sekali tidak terduga yang benar-benar menggoda baginya. Namun, dia kemudian segera memikirkan kembali instruksi keras Duan Tianren sebelum kepergiannya, dan hatinya langsung tersentak saat dia mengesampingkan keinginan pribadinya. Dia segera menggelengkan kepalanya, dan menolak, tidak. Crystal Moon Liquid memang sangat menggodaku, tapi tanpa Spirit Void Pills, aku tidak akan bisa menjawab tuanku, jadi ini masalah yang tidak bisa dinegosiasikan. Jadi kamu tidak mau mundur atau berkompromi sama sekali, rekan Taois Si. Suara Liu Suier juga terdengar dingin dan menakutkan. Pada kesempatan ini, Si Kun tidak memberikan balasan, dia hanya menilai Liu Suier dengan ekspresi dingin. Liu Suier juga terdiam dan bertemu tatapan dinginnya dengan tatapannya yang dingin. Tiba-tiba, suasana menjadi sangat tegang, dan Han Li hanya bisa sedikit mengernyitkan alisnya saat melihat ini. Ini bukan waktunya untuk bertengkar, rekan Daois. Aku tidak tahu efek luar biasa apa yang dimiliki pil Spirit Void ini sehingga sangat diinginkan oleh dua senior kita, tapi tidakkah menurutmu terlalu dini untuk terlibat dalam konflik ketika kita bahkan belum memastikan apakah pil ini benar-benar ada di istana ini? Ekspresi Si Kun sedikit bergerak setelah mendengar kata-kata Han Li, dan Liu Suier juga menoleh ke arahnya saat tatapan aneh melintas di matanya. Dua senior kita mungkin yakin bahwa ada pil Spirit Void di istana ini, tapi aku berasumsi bahwa keputusan ini diambil berdasarkan bukti tidak langsung. Lagi pula, mereka belum mendapatkan akses ke tempat ini di masa lalu, jadi belum dilihat apakah tebakan mereka memang benar. Mengapa kita tidak masuk ke istana dan memastikan apakah pil ini benar-benar dapat ditemukan di sini sebelum kalian berdua mengambil keputusan? Han Li menyarankan. Ekspresi kontemplatif muncul di wajah Si Kun dan Liu Suier setelah mendengar proposal ini. Mereka berdua sudah mempertimbangkan kemungkinan yang baru saja diangkat Han Li, tetapi dalam sekejap gerbang istana rusak, mereka berdua sangat ingin mendapatkan yang pertama dari yang lain sehingga melupakan kecurigaan sebelumnya. Sekarang Han Li telah mengingatkan mereka tentang kemungkinan ini, keduanya kembali sadar. Kamu benar, saudara Han. Rekan Taois Si, mari kita tentukan apakah sebenarnya ada pil Spirit Void di istana ini sebelum kita membahas hal lain, kata Liu Suier dengan suara pelan. Aku tidak keberatan dengan lamaran ini, Peri Liu. Dia tahu bahwa kehadiran Han Li dapat memainkan peran utama di mana pihak mengklaim pil Spirit Void pada akhirnya, jadi dia tersenyum dan setuju untuk berkompromi untuk saat ini. Melihat kalian berdua telah mencapai resolusi sementara, kenapa kita tidak masuk bersama-sama? Kata Han Li sambil tersenyum sebelum mengambil beberapa langkah dan mencapai mereka berdua. Si Kun dan Liu Suier tidak memiliki alasan untuk menolak, dan mereka berdua mengangguk. Maka,
Mereka bertiga memasuki istana satu persatu, lalu mengatur diri mereka berdampingan sebelum menilai seluruh istana. Seperti yang diharapkan dari istana utama. Interiornya berukuran hampir 10.000 kaki, dan dapat menampung beberapa ribu orang dengan nyaman. Hal pertama yang dilihat semua orang adalah pilar ungu di dalam istana, yang masing-masing setebal manusia, dan ada lebih dari 100 pilar semacam itu. Ada juga banyak senjata kuno yang tergantung di dinding istana, yang berupa tombak panjang atau kapak raksasa, dan semuanya berkilauan dengan cahaya perak memancarkan ki spiritual yang kuat. Sekilas, tampaknya ada hampir 1.000 senjata semacam itu, dan ditempatkan secara berkala di kaki tembok adalah baju zirah berwarna-warni. Baju zirah itu bukanlah baju zirah biasa. Di ujung lain istana yang berhadapan langsung dengan gerbang terdapat layar besar yang berkilauan dengan cahaya biru. Sepertinya ada sesuatu yang tergambar di layar, tapi sulit untuk melihat dengan tepat apa yang tergambar di layar itu karena terlalu jauh. Ada meja pendek yang menyerupai meja teh di depan layar, di atasnya duduk sebuah kuali emas. Trio Hanli secara alami cukup terkejut melihat ini, dan Hanli mengalihkan pandangannya ke layar dan kuali emas di kejauhan. Mengikuti perenungan sesaat, dia berjalan langsung ke arah itu, dan Liu Suier dan Si Kun bertukar pandangan sekilas sebelum segera mengalihkan pandangan mereka, lalu mengikuti di belakang Hanli. Lagi pula, sebenarnya tidak ada apapun yang tampaknya tidak layak untuk diselidiki di seluruh istana selain layar dan kuali emas. Jadi, mereka bertiga berjalan lebih dari 100 kaki dari layar dan kuali emas. Hanli berhenti di tempat dan mulai menilai kedua benda itu dari jauh. Si Kun dan Liu Suier juga secara refleks berhenti dan mulai memeriksa kedua benda itu dengan ekspresi berbeda. Tangan Hanli tergenggam di belakang punggungnya, dan ekspresinya tampak cukup tenang, tetapi sudah ada cahaya biru yang berkedip jauh di dalam matanya. Permukaan layar ditutupi oleh lapisan cahaya biru, tapi itu pasti tidak akan mengurangi kemampuan mata rohnya. Dengan demikian, dia langsung dapat mengumpulkan apa yang telah digambar di layar, dan sedikit keterkejutan muncul di wajahnya. Karya seni di layar menggambarkan sebuah gerbang besar yang aneh yang memiliki tulisan rune emas dan perak di permukaannya. Gerbang itu memiliki desain kuno dan berwarna hitam, tetapi dua jenis rune di permukaannya terus berkedip, memberikan aura misteri yang menarik. Rune emas dan perak memiliki sedikit kemiripan, dan itu tidak lain adalah teks perak miring dan teks segel emas, keduanya adalah teks roh yang digunakan di alam abadi sejati. Hanli sedikit mengangkat alisnya, dan dia langsung melepaskan gumpalan indera spiritual ke arah gerbang raksasa di layar. Setelah indera spiritualnya bersentuhan dengan karya seni gerbang raksasa, semburan kekuatan yang sangat besar meletus dari layar, dan sebelum gumpalan indera spiritual itu memiliki kesempatan untuk bereaksi, itu diseret ke layar, sehingga memotongnya, hubungan dengan Hanli. Ekspresi Hanli sedikit berubah, dan langsung waspada terhadap layar ini. Si Kun mengeluarkan erangan teredam dan terhuyung mundur setengah langkah sebelum kembali tenang. Dia juga menjadi korban kekuatan layar ini. Wajah Liu Suier disembunyikan oleh tudungnya, jadi tidak mungkin untuk mengetahui ekspresinya, tetapi tubuhnya juga sedikit bergoyang sebelum dia berhasil menenangkan diri. Dia sementara mengalihkan perhatiannya dari layar dan menundukkan kepalanya untuk menilai kuali emas. Kuali itu berkilauan dengan cahaya keemasan, dan serangkaian pola yang menyerupai awan dan kabut terukir di permukaannya. Pola-pola ini sangat kompleks, dan sebagian besar berbentuk pembuka botol. Mereka tersebar di seluruh kuali, dan setelah diperiksa lebih dekat, dia dilanda rasa pusing. Hati Hanli tergerak saat melihat ini, dan dia dengan tenang melepaskan indera spiritualnya sekali lagi, hanya untuk menemukan bahwa itu tidak dapat meresap ke dalam kuali sama sekali. Dia tidak tahu dari bahan apa kuali itu ditempa, tetapi itu mampu sepenuhnya menahan indera spiritualnya.
Han Li memandang dengan ekspresi kontemplatif sejenak sebelum dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dan dia mengalihkan pandangannya ke arah kedua temannya, yang membuat hatinya segera bergerak sedikit. Liu Suyer dan Si Kun saat ini sedang menatap kuali emas kuno dengan mata intens tanpa berkedip. Untuk lebih spesifik, mereka menatap lekukan persegi di kuali emas, dan ada ekspresi gembira di wajah Si Kun. Mata Han Li sedikit menyipit, dan dia bertanya, apakah kalian berdua mengenali kuali emas ini? Ekspresi gembira di wajah Si Kun sedikit surut setelah mendengar ini, dan dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Tentunya kamu bercanda, Kakak Han, ini pertama kalinya aku datang ke sini, jadi jelas tidak mungkin aku mengenali apapun di sini. Oh. Lalu mengapa kalian berdua tampak begitu tertarik pada sesuatu yang bahkan tidak kalian kenali? Han Li bertanya dengan senyum tipis. Si Kun memutuskan untuk menendang bola ke lapangan Liu Suyer. Iya. Mengapa kamu tidak bertanya pada peri Liu tentang itu? Dia tahu lebih banyak daripada aku tentang ini. Liu Suyer sangat tidak puas dengan taktik pengalihan Si Kun yang licik, tapi dia bisa memberikan penjelasan saat melihat tatapan ingin Han Li ke arahnya. Tidak perlu bagimu untuk terlalu curiga, Saudara Han, kuali ini kemungkinan besar adalah harta karun yang berisi pil Spirit Void dan harta lainnya yang dicari tuanku dan senior Duan. Rekan Taoishi dan aku sama-sama menyadari hal ini karena masing-masing dari kita membawa barang. Rekan Taoishi, bagaimana kalau Anda dan saya mengeluarkan barang-barang itu untuk dilihat oleh Saudara Han? Liu Suyer menjelaskan. Hehe, aku jadi agak penasaran sekarang. Han Li terkekeh mendengar ini. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah Si Kun. Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan, rekan Taoishi? Han Li bertanya. Namun, hati Si Kun segera tersentak saat melihat ekspresi tenang di wajah Han Li, dan dia buru-buru tertawa kecil, tentu saja tidak. Bahkan jika kamu tidak bertanya, aku tetap akan mengungkapkan item ini. Lagi pula, 2 item diperlukan untuk mengamankan harta di dalam kuali. Karena itu, dia membalik tangannya, dan cahaya keemasan menyala saat sebuah benda muncul di telapak tangannya. Han Li segera memfokuskan pandangannya pada benda itu dan dengan cepat memastikan benda apa itu. Ini juga merupakan benda emas berkilauan yang berbentuk persegi panjang dengan ukiran kepala naga di salah satu ujungnya. Itu menyerupai segel, dan setelah memeriksa barang itu sebentar, Han Li mengalihkan pandangannya ke arah Liu Suyer. Liu Suyer menyadari niat Han Li, dan dia dengan tenang mengangkat tangan untuk memanggil objek yang juga berkilauan dengan cahaya keemasan. Sekilas, objek ini tampak sangat mirip dengan yang ada di tangan Si Kun. Itu sekitar ukuran dan bentuk yang sama, tetapi ada kepala phoenix emas yang sangat hidup yang diukir di salah satu ujungnya, berlawanan dengan kepala naga. Ekspresi kontemplatif muncul di wajah Han Li setelah memeriksa kedua benda ini. Pada saat ini, Liu Suyer mulai memberikan penjelasan. Kedua benda ini dikenal sebagai kunci yang sangat indah, dan mereka adalah satu-satunya benda yang dapat membuka kuali emas ini. Selain itu, keduanya harus hadir untuk menyelesaikan ini. Kami tidak mengetahui situasi di istana sebelum datang ke sini, tetapi tuanku memberitahuku bahwa kunci yang sangat indah dapat membuka kuali ini. Jadi kemungkinan besar pil Spirit Void terkandung di dalam kuali. Memang, tuanku juga memberitahuku hal yang sama. Melihat Liu Suyer telah mengungkapkan kebenaran, Si Kun juga tidak lagi berusaha menyembunyikan apapun. Kalau begitu, mengapa kalian berdua tidak membuka kuali untuk melihat apakah harta yang diminta oleh 2 senior kita benar-benar ada di sana? Aku bertanya-tanya berapa banyak pil Spirit Void yang ada di sana. Jika jumlahnya genap, kalian berdua akan dapat membaginya daripada memperdebatkan kepemilikan, kata Han Li dengan senyum. Liu Suyer dan Si Kun bertukar pandang setelah mendengar ini, dan tatapan aneh muncul di kedua mata mereka. Kakak Han benar, kuali ini harus dibuka cepat atau lambat,
jadi mari kita masukkan kunci kita, rekan Taoist Si. Sepertinya hanya ada pil Spirit Void di sana, tetapi jika memang ada 2 atau lebih, maka kita tidak perlu memperebutkan, Liu Suier mengusulkan dengan suara tenang. Si Kun tampaknya juga membuat semacam keputusan, dan dia tiba-tiba menyeringai dan mengatakan sesuatu yang sedikit mengejutkan Liu Suier. Saya tidak keberatan membuka kuali, tapi saya pikir kita harus memberikan kunci indah kita kepada saudara Han sehingga dia dapat mengamankan harta karun dari kuali, lalu memutuskan bagaimana membaginya di antara kita. Apa pendapat Anda tentang itu, Peri Liu? Liu Suier untuk sementara bingung bagaimana menanggapinya. Apakah kamu meragukan kemampuan saudara Han? Ekspresi aneh muncul di wajah Si Kun. Tentu saja tidak. Dengan kekuatan tak terduga saudara Han, akan sangat ideal baginya untuk mengamankan harta karun bagi kita. Saudara Han, terimalah kunci indahku, segera tersenyum dan membuat keputusan, mengangkat tangan untuk melemparkan kunci indahnya ke arah Han Li. Si Kun juga terkekeh dingin sebelum melemparkan kuncinya ke arah Han Li tanpa ragu-ragu. Han Li mengayunkan lengan baju ke udara, dan cahaya biru menyala, di mana kedua kunci indah itu muncul di tangannya sekaligus. Namun, senyum masam muncul di wajahnya saat dia memeriksa sepasang kunci. Kalian berdua benar-benar memiliki pendapat yang tinggi tentangku. Haha, tentu saja, hanya dengan memintamu untuk mengamankan harta sebagai pengganti kami, Peri Liu dan aku dapat menghindari konflik langsung. Jika tidak, tak satu pun dari kita akan mempercayai yang lain untuk mengamankan harta, Si Kun terkekeh. Saya juga memiliki kepercayaan penuh pada saudara Han. Mata Liu Suier berkilat saat senyum muncul di wajahnya. Hehe, aku merasa terhormat menerima kepercayaanmu, tapi itu juga beban yang cukup berat. Han Li menilai kedua kunci itu sambil menggelengkan kepalanya dengan pasrah. Namun, dia tidak mengembalikan kunci Si Kun dan Liu Suier. Setelah merenung sejenak, dia berjalan ke kuali emas. Tatapan tegang muncul di mata Liu Suier dan Si Kun saat melihat ini, tetapi keduanya bertindak cukup bijak dan tetap di tempat. Setelah Han Li mencapai jarak sekitar 10 kaki dari kuali, dia berhenti lagi sebelum melirik 2 lekukan di kedua sisi kuali. Setelah itu, dia menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalam 2 kunci di tangannya sebelum menjentikkan pergelangan tangannya. Kunci-kunci yang indah melesat maju, mengeluarkan teriakan yang jelas di sepanjang jalan sebelum berubah menjadi wim emas dan burung phoenix emas di tengah kilatan cahaya keemasan. Keduanya berputar di sekitar kuali emas sebelum terbang ke lekukan, lalu menghilang ke dalam kuali. Setelah itu, kedua lekukan pada kuali diisi dengan akurasi yang tepat. 2 kunci indah itu benar-benar tertanam ke dalam kuali dengan hanya kepala naga dan burung phoenix yang terungkap. Mereka masuk dengan mulus ke dalam lekukan tanpa ada celah yang terlihat. Begitu sepasang kunci memasuki kuali emas, raungan naga yang merdu tiba-tiba terdengar. Cahaya keemasan yang cemerlang kemudian meletus, dan pola pembuka botol di permukaan kuali mulai berputar seolah hidup kembali. Bahkan cahaya keemasan yang dipancarkan oleh kuali mulai mengambil bentuk pusaran yang aneh, dan Han Li dilanda rasa disorientasi saat melihat pusaran emas ini, seolah dia akan ditarik langsung ke dalamnya. Jantungnya langsung tersentak, tetapi dia sebenarnya tidak takut terhadap kuali karena tidak ada yang memegangnya, jadi itu pasti tidak menimbulkan ancaman baginya. Dia buru-buru mengaktifkan teknik pengembangan hebatnya dan pada saat yang sama, cahaya biru melintas di matanya, di mana ketidaknyamanannya langsung berkurang secara keseluruhan. Tiba-tiba, dia melepaskan tangisan rendah sebelum membuat segel tangan, dan segel mantra biru ditembakkan sebelum menghilang ke dalam kuali dalam sekejap. Detik berikutnya, raungan naga yang dilepaskan oleh kuali berubah menjadi seruan phoenix yang menyenangkan. Tutup kuali emas yang gemilang naik ke udara sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Keributan keras kemudian terdengar dari dalam kuali,
dan mengikuti ledakan gemuruh, beberapa bola cahaya emas dengan ukuran berbeda ditembakkan sebelum mencoba melarikan diri ke langit. Namun, Han Li sudah siap sebelumnya, jadi dia pasti tidak akan membiarkan barang-barang ini lolos begitu saja. Karena itu, dia segera menyapu lengan baju ke depan, dan cahaya abu-abu melonjak seperti kilat, langsung menyelimuti semua bola cahaya emas sekaligus. Namun, bola cahaya keemasan ini tiba-tiba menghilang, dan cahaya abu-abu menghilang. Han Li agak terkejut melihat ini, dan dia segera membuat segel tangan sebelum membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya biru. Ada kuali biru mini di dalam cahaya biru, dan itu adalah kuali Heaven Void. Tangannya melesat ke depan seperti kabur dan memukul sisi kuali, di mana tutupnya terlepas dengan sendirinya. Setelah itu, segumpal benang biru meletus sebelum menyebar ke udara. Benang hijau yang tak terhitung jumlahnya terjalin untuk membentuk jaring biru raksasa yang mencakup semua bola cahaya keemasan di bawahnya. Begitu bola cahaya keemasan mengenai jaring, semua dipukul mundur, dan Han Li membuat segel tangan lagi sebelum menunjuk ke udara. Jaring biru besar tiba-tiba terlipat dengan sendirinya, dan semua bola cahaya emas terperangkap di dalamnya, sehingga melumpuhkan sepenuhnya. Baru saat itulah Han Li dengan tenang melambaikan tangan di udara, dan benang biru itu langsung mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan, menyebabkan Liu Suier dan Si Kun berkedip tanpa sadar saat melihat dengan fokus penuh. Jaring biru yang berisi bola cahaya keemasan berubah menjadi seberkas cahaya biru yang terbang ke bawah, lalu menghilang ke dalam kuali kecil. Tutup kuali biru kemudian segera turun untuk menutup kuali Heaven Void. Han Li membuat gerakan meraih ke arah kuali kecil, dan cahaya biru segera menyala, setelah itu harta karun itu muncul di tangannya. Setelah itu, dia membawa harta karun itu di satu tangan sebelum berbalik menghadap kedua temannya. Rekan Daois, harta telah diamankan, kalian berdua harus memeriksanya secara langsung untuk melihat apakah itu termasuk harta yang diminta oleh dua senior kita. Begitu suaranya menghilang, dia menjentikkan pergelangan tangannya lagi, dan Heaven Void Cauldron naik ke udara sebelum melayang diam di depannya. Dia kemudian menyilangkan lengannya dan menilai kedua temannya dengan sedikit senyum di wajahnya. Liu Suier dan Si Kun bertukar pandang setelah mendengar ini, tetapi Liu Suier kemudian segera tertawa kecil sebelum mengangguk dan berjalan ke kuali. Si Kun menggosok dagunya sendiri dan melirik kuali biru sebelum juga melangkah ke arahnya. Keduanya kemudian berhenti sekitar 10 kaki dari kuali, dan bahkan sebelum mereka mengatakan apapun, Han Li melambaikan tangan ke depan. Kuali biru kecil segera berputar di tempat, dan tutupnya menghilang sekali lagi, memperlihatkan semburan cahaya biru yang berkedip tanpa henti di dalamnya. Kakak Han, ini adalah harta roh, bukan? Apakah itu punya nama? Si Kun tiba-tiba bertanya. Apakah kamu tertarik dengan harta roh ini, saudara Si? Ekspresi Han Li sama sekali tidak berubah saat dia menjawab dengan pertanyaannya sendiri. Tidak persis. Hanya saja aku cukup beruntung telah melihat salinan replika Chaotic Myriad Spirit Roll di ras kepompong batu kita, dan sepertinya ada item di atasnya yang sangat mirip dengan kualimu, Si Kun menjelaskan. Gulungan roh segudang Chaotic. Han Li secara refleks sedikit mengernyitkan alisnya. Apakah kamu belum pernah mendengarnya, saudara Han? Si Kun agak terkejut. Aku secara alami mendengarnya, tapi itu semua adalah rumor, dan aku tidak benar-benar tahu detail pasti dari gulungan itu. Akan sangat bagus jika kalian berdua bisa mencerahkanku tentang masalah ini, jawab Han Li dengan kontemplatif. Ini sebenarnya cukup sederhana. Semua ras yang telah mengambil alih wilayah tertentu di alam roh memiliki batu aneh yang jatuh di atas tanah mereka, dan Chaotic Myriad Spirit Roll tertulis di bebatuan itu. Gulungan itu mencatat semua dari harta paling kuat di alam roh, dan itu terus diperbarui. Setiap item di gulungan sangat luar biasa, dan bahkan harta karun roh ilahi semuanya berperingkat cukup rendah dalam daftar.
Saya ingat bahwa saya kebetulan telah melihat harta karun di salinan replika gulungan yang memiliki kemiripan dengan kuali milikmu ini, tapi peringkatnya agak rendah, jadi aku tidak terlalu memperhatikannya. Dengan demikian, sangat mungkin ingatanku hanya mempermainkanku, Si Kun menjelaskan dengan jujur.